Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan mengenai paket Crafting with Scape ya. Jadi tujuannya di sini in this lab you will use Scape, a Python-based packet manipulation tools to craft custom packet. These custom packets will be used to perform reconnaissance on a target system. Jadi di lab ini kita akan menggunakan Scape, sebuah alat manipulasi paket ya di sini berbasis Python untuk membuat paket khusus. Jadi paket-paket khusus ini akan digunakan untuk melakukan pengintaian pada sistem target. Yang pertama itu menginvestigasi, yang kedua itu menggunakan Scape untuk memantau lalu lintas ya di sini. Yang ketiga membuat dan mengirim paket ISMP. Yang keempat membuat dan mengirim paket TCP Science. Jadi background or scenario penetration tester and ethical hacker often use specially craft packet to discover and/or exploit vulnerabilities in clients' infrastructure and system. You have used Nmap to scan and analyze vulnerabilities in computer attached to the local network. In this lab, you will perform feature recognitions on the same computer using custom ICMP and TCP packet. Jadi pengujian penetrasi dan peretasan itu sering menggunakan paket yang dirancang khusus untuk menemukan atau bisa dibilang mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur dan sistem klien ya. Jadi di sini di dalam lab ini kita telah menggunakan Nmap untuk memindai dan menganalisis kerentanan di komputer yang terhubung ke jaringan lokal. Dan di lab ini kita akan melakukan pengintaian lebih lanjut pada komputer yang sama menggunakan paket ICMP dan TCP. Jadi di sini instruction alias tugasnya menggunakan Scape ya di sini investigate. Jadi Scape is a multiple purpose tool originally written by Philip Biondi. In this part, you will load the Scape tool and explore some of its capability. Tools like Scape should only be used to scan or communicate with machines that you own or have written permission to access. Jadi di sini bisa dibilang pengertian Scape itu. Jadi Scape ini alat serbaguna yang awalnya ditulis oleh Philip Biondi. Di sini di bagian ini kita akan membuat alat Scape dan menjelajahi beberapa kemampuannya. Alat seperti Scape ini hanya boleh digunakan untuk memindai atau berkomunikasi dengan mesin yang kita miliki dan atau bisa dibilang tidak boleh menggunakan mesin orang lain ya, atau memiliki izin tertulis untuk mengaksesnya. Jadi di step pertama itu investigate Scape documentation and resource. Jadi Scape dapat dijalankan secara interaktif dan di sini menggunakan shell Python atau dapat inter, integrasi integrasikan ke dalam program Python dengan mengimport modul Python di sini ya. Scape itu alat Python Scape ya. Jadi tool Scape ini memiliki dokumentasi lengkap di situs ini ya. Jadi di sini kita akan menggunakan kali Linux yang dokumentasi. Jadi kali Linux yang didokumentasi ini didistribusikan dengan Python dan Scape yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi kita login, install, open.
Oke, sudah baca introduction-nya di sini. Oke, di sini lanjut aja ya. Di step kedua itu use Skepi Interactive Command Mode. Jadi masukkan perintah Skepi dalam command terminal, dalam terminal ya maksudnya. Untuk membuat interpreter Python, jadi dengan menggunakan perintah ini, interpreter akan berjalan dengan kelas dan objek Skepi yang telah dimuat sebelumnya ya. Jadi kita akan masukkan perintah Skepi secara interaktif dan uh, objek Skepi yang telah dimuat. Oke, jadi di sini kita akan memasukkan perintah Skepi secara interaktif lalu menerima hasilnya. Perintah Skepi juga disematkan dalam script Python. Jadi perintah untuk membuat dan mengirimkan paket di sini artinya itu memerlukan hak akses agar dapat dijalankan. Jadi kita menggunakan perintah sudo su. Jadi sini sudah di halaman ini mesinnya. Kali ini kan kita halaman sudo su kali. Nah di sini kita sudah berada di halaman rootnya. Jadi load the scape ya. Jadi kita menggunakan perintah uh, jadi kita di sini memuat Scape menggunakan perintah Scape. Jadi interpreter Python interaktif akan memuat dan menampilkan gambar layar yang mirip dengan yang ditambah. Nah kayak gini ya gambaran. Nah dia menggunakan Python 8.14 ya. Oke. Oke. Jadi ketika kita udah masuk ke dalam Skype itu pada prompt ini itu dimasukkan fungsi ls ini untuk menampilkan semua format dan protokol default yang tersedia dan disertakan dalam alat tersebut ya. Oke. Nah, di sini panjang ini ya hasil outputnya seperti penjelasan ini. Jadi di sini tuh TP adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima berkas pada segmen LAN ya. Jadi protokol ini umumnya digunakan untuk mencadangkan berkas konfigurasi pada perangkat jaringan. Jadi di sini kita lihat FTP ya. Wah, banyak benar. SCTV. Di sini ada ICMP segala macam ya. Banyak ya, udah kita skip aja kalau terlalu banyak. Jadi step 3 itu kita disuruh periksa bidang yang jadi it is important to understand the structure before creating. Jadi di sini tuh bisa dibilang kita itu penting untuk memahami struktur paket IP sebelum membuat dan mengirimkan paket khusus melalui jaringan. Jadi setiap kali paket IP memiliki header terkait yang memberikan informasi tentang struktur paket. Jadi kita akan lebih meninjau informasi ini sebelum melanjutkan 4. Jadi IP 4 ini itu sebagai ini ya. Jadi nilai biner setiap bidang ini mengidentifikasikan
berbagai pengaturan paket IP. Jadi di sini diagram header protokol yang dibaca dari sebelah kiri ke kanan dan dari atas ke bawah memberikan referensi visual saat membahas bidang protokol. Jadi diagram header protokol IP pada gambar di sini mengidentifikasi bidang paket IPv4 di sini. Nah, di sini ada penjelasannya. Oke. Uh, jadi bisa dibilang bidang-bidang penting dalam header IPv4 meliputi hal dari version, different service of diffs di sini. Oke, time to live, di protokol, header, checksum, source IPv4 address, destination IP4. Nah, jadi fungsi ls ini juga dapat digunakan untuk menampilkan detail kolom opsi yang tersedia di setiap header protokol. Jadi sintak untuk menggunakan fungsi SCPI adalah function disertakan name argumen yang gunakan fungsi ls IP untuk menampilkan kolom yang tersedia di header. Oke. Nah, itu udah bisa. Oh, gede ya. Caps lock dia. Nah, di sini bisa kita lihat ya, keluar version segala macam detail informasinya. Seperti ini. Oke. Di part kedua ini kita menggunakan SCPI untuk bisa dibilang melihat uh, lalu lintas jaringan ya atau traffic. Jadi SCPI ini bisa digunakan untuk menangkap dan menampilkan lalu lintas jaringan. Mirip dengan pengumpulan paket TCP dump or T-short packet collection. Jadi kita gunakan use the sniff function. Jadi use the sniff function to collect traffic using default header null interface of your VM. Jadi kita di sini gunakan fungsi snip untuk mengumpulkan trafficnya. Traffic networknya menggunakan terbuka header header knowledge default VM kita. Jadi kita dengan ini perintah ini jadi kita mulai perekaman dengan fungsi snip tanpa menentukan argumen apapun di sini ya. Kalau nggak salah, oke, kita buka terminal kedua. Coba kita di sini open. Jadi kita ngeping ke alamat Cisco ya. Nah, di sini kita ngeping ke alamat Cisco. Oke, di sini tuh perintah selanjutnya return to terminal window that is running SCPI tool space control C to stop. Oh, jadi di sini ke nah dia bisa lihat ya TCP-nya berapa, UDP-nya berapa, ICMP-nya paket yang dikirim ya. Nah, jadi untuk melihat
catatan fungsinya sih. Jadi istilahnya kita bisa melihat lalu lintas yang direkam menggunakan fungsi summary. Jadi fungsinya itu dengan menggunakan A untuk menetapkan variabel A untuk menyimpan output sniff ya. Oke. Hmm. Nah, jadi gini ya dia menampilkan output keluarannya, lalu simpan, lalu kita di step kedua itu capture and save traffic on specific interface. Jadi di step ini kita akan menggunakan menangkap traffic dan dari perangkat yang terhubung ke jaringan VM kita ya di sini. Jadi buka terminal baru using ifconfig command. Jadi kita menggunakan perintah ifconfig untuk menentukan nama antarmuka yang diberikan alamat IP. Jadi ini alamat IP yang digunakan kali limit kita. Hmm. Nah ini nih 661 ya. Oke, kita menggunakan pintu. Jadi snip file BR interface ini itu untuk memulai perekaman pada visual lainnya. Ini di sini kita akan merekam apa saja yang dilakukannya. Jadi kita ketika open browser menggunakan ini, dia akan menampilkan web graph main ketika sama saja typing ya. Jadi apa saja yang kita lakukan di browser ini. Nah, itu ketika kita kembali ke sniff Skevi dia akan merekam ya. Nah, suaranya seperti ini. Jadi kita lihat capture traffic yang kita lakuin ya. Nah, banyak banget ya di sini. Selanjutnya itu di step kali ini tuh kita akan ngefilter traffic. Okay. Jadi bisa dibilang pada langkah ini kita akan memfilter ya lalu lintas yang dikumpulkan agar hanya menyertakan
ISMP saja sih. Jadi Latas membatasi jumlah paket yang dikumpulkan dan untuk melihat detail paket individual. Jadi kita akan menggunakan interface ID yang terkait dengan IP 6.1 ini di wilayah internal untuk menangkap seluruh paket ISMP yang dikirim dan diterima di jaringan virtual internal kita. Jadi dengan perintah ini. Oke, ini errornya. Intinya itu dia ketika ngoping ini ya kita bisa melihat ya. Nah, kita skip aja. Kenapa nih? Skip bro. Jadi intinya itu karena di sini karena nggak bisa ya. Kita tuh suruh kembali ke terminal menjalankan outscape. Jadi itu otomatis berhenti ketika 10 paket terkirim atau diterima. Jadi lalu lintas yang ditangkap beserta nomor barusan menggunakan sumber ini. Nah, untuk melihat detail di sini, paket tertentu dalam rangkaian lihat nomor baris biru pada paket tersebut. Jangan sertakan angka 0 di depannya di sini. Oke, secara detail, outputnya itu menunjukkan lapisan informasi tentang unit data protokol PDU yang menyusun paket. Nama lapisan protokol ditampilkan dalam warna merah. Oke. Jadi di sini kita gunakan fungsi WRCap untuk menyimpan data yang ditangkap ke dalam PCAP yang dapat dibuka oleh Wireshark. Oke.
error. Jadi coba kita gunakan use interactive mode to create and send a custom SMP. Jadi di langkah ketiga ini kita menggunakan atau bisa dibilang membuat dan mengirimkan paket SMP ya. Jadi kita menggunakan mode interaktif untuk membuat dan mengirim paket. Jadi di jendela terminal escape itu kita akan masukkan komen sniff dari antarmuka yang terhubung. Nah, di sini sedang berjalan ya. Jadi kita open terminal baru, langsung sudo. Jadi kita telah membuka jendela yang tadi ya untuk melakukan pembuatan paket sebagai pemindah root di sini. Nah, jadi memasukkan fungsi send untuk mengirimkan paket ke yang telah dimodifikasi. Jadi kita nah ini artinya itu di sini responnya 1. Jadi kembali ke terminal sebelumnya, kita akan melihat bisa dibilang ringkasan ya. Nah, kita lihat TCP UDP-nya ya. Oke, sorry karena tidak kelihatan ya. Nah, kita lihat catatannya di sini ya. Nah, di sini apa aja yang dilakukan tadi. Selanjutnya itu kita menggunakan paket number untuk melihat individual kita ya. Jadi nomor 4 itu kita akan membuat dan mengirim paket TCP SYN ya. Jadi pada tugas kali ini kita akan menggunakan SCP untuk determine itu bisa dibilang menentukan apakah port 445 ini atau port berbagai drive Microsoft Windows terbuka pada sistem target IP ini. Jadi kita akan mulai penangkapan paket pada antarmuka internal. Jadi di sini itu in the original SCP terminal window begin a packet capture on the internal interface attached to the network. Use the interface. Jadi di jendela terminal SCP asli itu mulailah penangkapan paket pada antarmuka internal yang terhubung ke IP ini ya. Lalu sini buka terminal kedua buat dan close sama kayak sebelumnya. Mungkin itu sekian aja dari skip ini, mungkin ada beberapa yang nggak bisa ya.
Coba kita sebelum itu kan internal. Oke, mungkin sekian saja ya, karena di sini ya sama aja sih untuk melihat ini. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.